Tahun 2005 menjadi tahun yang bersejarah bagi perjalanan karir Agnes Monica. Bisa dibilang inilah tahun bagi Agnes untuk mengeksplorasi seluruh talenta yang dimilikinya. Maklum saja, Agnes punya obsesi untuk go international. Untuk sampai ke sana, Agnes harus memacu staminanya, memacu adrenalinnya, dan memacu kreativitasnya sampai batas maksimal. Catat saja, setelah menaklukkan layar sinetron, Agnes langsung melebarkan sayap dengan main dalam sebuah film produksi Sempurna oleh para artis ini. Bagaimana tidak, masing-masing pasangan tidak hadir di sana. Mengapa Marcel Siahaan tidak mengajak Dewi Lestari? Padahal Bali adalah tempat mereka pertama kali bertemu. Bukankah akan spesial jika momen tersebut kembali dikenang bersama? Istri saya sebenarnya pengen ikut, cuman karena kemarin ini sempat ada sesuatu yang dia juga tidak bisa tunda, kerjaan dia juga. Dia harus bikin demo untuk keperluan rekaman gitu. Jadi dia telat untuk apply tiket. Bagaimana dengan Titi DJ sendiri? Tidak takut ia dan Andy akan digosipkan tengah tidak akur? Tadinya memang mau bawa anak-anak juga, tapi saya pikir karena saya cuma 2 hari di sini nggak lama juga, kesian mereka juga kalau saya harus membawa-bawa, tapi hanya menyempatkan waktu untuk 2 hari. Tanggal 31 Desember kemarin ternyata adalah malam tahun baru pertama Indy Barens tanpa sang suami Benny Sarmanella. Akhirnya doa bersama yang biasa mereka lakukan di saat jam 12 malam terpaksa dilakukan sebelum Indy berangkat ke Bali. Dan kebetulan tadi tanpa saya sangka dan saya nyana sebelum saya berangkat, suamiku tarik aku ke kamar. Aku pikir mau apa? Oh masa mau kerja masih disuruh kerja juga, aku pikir gitu. Ternyata suamiku bilang, kita berdoa dulu sebelum kamu berangkat. Langsung sedih, akhirnya kita berdua berdoa dan dia juga yang pimpin. Selamat tahun baru 2006, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita semua bisa sukses. Happy New Year to you, Happy New Year to you, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Gospel. Pemirsa. Pemirsa, satu hal yang paling ditakuti oleh seorang artis adalah apabila pamornya mulai menurun. Nah, sepertinya tahun 2000 yang lalu pamor Inul Daratista semakin meredup. Buktinya Inul semakin jarang terlihat warawiri di layar kaca. Nah, apakah betul goyang ngebor Inul sudah tidak ada nilainya lagi? Atau jangan-jangan Inul sedang mempersiapkan sebuah jurus baru untuk mengebrak tahun 2006? Nah, pasti Anda penasaran ingin tahu jurus baru Inul tersebut. Baiklah pemirsa, mari kita saksikan liputannya. Goyang Inul masihkah punya nilai jual? Pertanyaan seperti ini pasti kerap terlontar kepada Inul. Wajar saja ada perbedaan yang sangat menyolok antara Inul saat pertama muncul dulu dengan Inul yang sekarang. Bisa dibilang pada saat pertama kali muncul pada tahun 2003 lalu, Inul Daratista langsung bikin gempar dengan goyang ngebornya yang kontroversial. Pendek kata, Inul menjadi magma berita. 2 tahun sudah lewat. Benarkah Inul masih eksis ataukah Inul sudah habis? Kalau 2004 kita cooling down dulu ya, karena kemarin rame, sempat sibuk dan sempat repot dan pengennya istirahat. Kalau 2005 ini nyantai, tapi juga tetap kerja keras. Tapi 2006 nanti saya berusaha untuk selalu eksis. Paling penting aku sih pengennya Bukan lobby, bukan. nggak akan terjadi sesuatu yang heboh-heboh lagi. Inul berusaha untuk tetap eksis. Orang bilang sangat tak mudah untuk kembali ke puncak ketenaran. Sangat tidak mudah untuk kembali eksis jika pamor sudah terlanjur turun. Orang mau bilang apa, terserah deh. Yang penting karena saya masih tetap di jalan Allah, buktinya Anda melihat saya bahwa saya masih ada. Tolok ukur paling gampang untuk menilai apakah seorang artis sudah turun pamor atau belum adalah dengan melihat frekuensi munculnya artis tersebut di layar kaca. Layar kaca sepertinya sedang tak bersahabat dengan Inul. Dulu, nyaris tiada hari tanpa Inul Daratista. Sekarang kemunculan Inul di layar kaca bisa dihitung dengan jari. Kalau melihat dari eksisnya sih, untuk di TV kita juga nge-range-nya teratur. Terus untuk show-show yang di luar sih kita masih tetap jalan terus, masih rame ya. Karena dengan tayangan di TV berkurang otomatis off air harus kita lebihin gitu. Biar penonton juga masih bilang, Inul tuh masih ada di sini, biar mereka nggak di TV, tetap aja kita bisa nonton gitu. Dan alhamdulillah penonton yang selama ini nonton di lapangan
Yang saya terima cuman paling sedikit 30.000 orang gitu. Tak bisa dipungkiri, Inul memang masih punya penggemar fanatik. Setidaknya itu menjadi modal besar baginya untuk kembali menguasai layar kaca. Kita tunggu saja apakah Inul masih mengandalkan senjata lamanya yaitu goyang ngebor, atau Inul sudah punya jurus baru untuk mengguncang jagat dangdut Indonesia. Tentu saja tanpa embel-embel pro dan kontra. Alhamdulillah 2006 nanti pinginnya bikin konser yang beda gitu. Selama ini kan artis dangdut belum ada yang bikin konser yang gede gitu ya. Saya pengen bikin konser itu, tapi belum tahu nanti ini mesti harus ada event organizer yang ngurusin gitu. Makanya supaya nggak terjadi pro dan kontra lagi, kemasannya dong kita bikin sesuatu yang bagus gitu. Yang kemasannya tidak mengandalkan sosok Inul yang mengundang pornografi atau pornografi, tapi model-model konsernya yang ngedangdut tapi dangdutnya model Agnes atau Titi DJ kan oke banget gitu. Kalau pamor mulai memudar, harus rajin menggosoknya dengan prestasi dan bukan dengan sensasi. Pemirsa, saya yakin Anda pasti setuju jika saya bilang bahwa Agnes Monica melakukan banyak sekali gebrakan di tahun 2005. Pokoknya tahun 2005 adalah tahunnya Agnes. Agnes tidak ada matinya. Buktinya nih, dia sempat bermain sinetron baik di dalam negeri maupun di Taiwan. Dan dia juga sempat berduet dengan seorang penyanyi kelas dunia. Dan pada akhir tahun lalu, Agnes mengeluarkan album terbarunya. Nah pemirsa, dengan kegiatan Agnes yang seabrek itu mungkin membuat Anda sedikit bertanya-tanya. Apakah Agnes tidak terlalu keras pada dirinya sendiri? Dan apakah ia masih bisa merasakan nikmatnya masa-masa remaja seperti pacaran misalnya? Atau jangan-jangan Agnes memilih untuk pacaran dengan karirnya? Anda mau tahu jawaban Agnes pemirsa? Ini dia liputannya. Tahun 2005 menjadi tahun yang bersejarah bagi perjalanan karir Agnes Monica. Bisa dibilang inilah tahun bagi Agnes untuk mengeksplorasi seluruh talenta yang dimilikinya. Maklum saja, Agnes punya obsesi untuk go international. Untuk sampai ke sana, Agnes harus memacu staminanya, memacu adrenalinnya, dan memacu kreativitasnya sampai batas maksimal. Catat saja, setelah menaklukkan layar sinetron, Agnes langsung melebarkan sayap dengan main dalam sebuah film produksi sineas Taiwan. Dalam bidang musik, Agnes berhasil duet dengan penyanyi top mancanegara. Di penghujung tahun 2005, Agnes melemparkan album barunya bertajuk What Up A. Agnes pasti tak ingin terlihat menggebu-gebu di tahun 2005 dan terseok-seok di tahun 2006. Satu, banyak juga yang permintaan yang minta aku untuk bikin show tunggal. Dan kedua, karena aku juga udah punya 2 album, aku rasa ya ini saat yang tepat juga untuk aku bikin show tunggal. Maksudnya show tunggal dalam arti, biasanya kan kalau yang lain-lain paling ya maksudnya aku di keluar kota yang gede ya. Sementara kalau di Jakarta sendiri kan aku belum pernah yang misal di Plenary Hall, itu aku belum pernah. Nah itu aku pengen aja untuk tahun 2006, istilahnya bukan membuktikan eksistensi ya, tapi lebih kepada perkembangan aku lah dalam industri musik. Agnes Monica memang selalu terlihat menggebu-gebu ketika berbicara tentang karirnya. Tahun ini Agnes memasuki usia yang ke-20. Usia yang tak bisa dibilang masih sangat muda jika ukurannya go international. Agnes tentu harus berpacu dengan waktu untuk mewujudkan obsesinya itu. Pertanyaannya kini, tidak terlalu keraskah Agnes kepada dirinya sendiri? Masihkah dia punya waktu untuk memanjakan diri, memanjakan masa remajanya dengan berpacaran misalnya? Aku percaya kalaupun sampai ada pendamping yang bakal aku tunjukin ke media massa istilahnya gitu, berarti itu adalah orang yang memang benar-benar pilihan, yang benar-benar bisa aku banggakan dalam segala sisi. Dan yang pasti satu, dia itu harus lebih dari aku dalam segala hal. Arogankah Agnes? Sepertinya bukan. Sebagai remaja yang sedang tumbuh dewasa, Agnes punya standar yang tinggi tentang cowok pilihannya. Bukankah itu wajar-wajar saja? Aku tidak boleh menurunkan standar aku hanya untuk supaya aku dapat pasangan. Nah itu aku nggak mau. Aku punya standar tertentu yang dimana kalau sampai tidak ada orang yang mencapai standar ini, ya udah gue jomblo, kenapa emangnya? Jangan mentang-mentang aku nggak punya pasangan, terus jadi hal-hal yang jelek gitu loh, maksud aku gitu. Jadi ya banyak hal di dunia ini, di hidup aku yang masih bisa aku kejar selain dari aku punya cowok gitu.
Kalau aku sekarang justru malah lebih konsen dengan being jomblo. Karir aku juga ya maksudnya aku bisa lebih konsentrasi, aku nggak usah terlalu mikirin banyak hal. Nggak perlu pusing-pusing berantemnya, nggak perlu pusing-pusing dilarang-larang. Dan memang jujur sekarang ini aku pacaran sama karir aku.